Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arshihi wa midada kalimatihi. Subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa ridha وزنة عرشي ومداد كلماتي. سبحان الله بحمدي عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي. رضيت بالله ربا وبالإسلام وبمحمد نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. Alhamdulillah, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu senantiasa memberikan kesehatan, kebaikan, keberkahan dalam kehidupan kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi kehidupan kita semua, usia kita yang sakit diberikan sembuh oleh Allah Ta'ala, dan senantiasa warzuqna husnul khatimah. Allah berkahi kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, jemaah muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Haji kita lanjutkan, yaitu bahasan tentang surah An-Nisa, yakni ayat 79. Ya. Ayat yang ke-80 surah An-Nisa. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita insyaallah ayat yang ke-80 surah An-Nisa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man yuti'ir rasul faqad ata'a Allah wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafiza. Wa yaquluna
وكيلا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا وإذا أريتم ببقية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Yang memuliakan oleh Allah Ta'ala, pada kaji kita di akhir ayat yang sebelumnya itu 79 menjelaskan bahwasanya ma'asabaka min hasanatin min Allah. Ayat yang mengajarkan adab seorang mukmin, kalau datang kebaikan ia puji Allah, kalau datang pada keburukan untuk dirinya maka ia tuding dirinya sendiri. Ini ada secara hakikat baik buruk yang terjadi itu adalah sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ayat yang ada di hadapan kita, ayat yang ke-80 hingga 81, Allah Ta'ala menjelaskan yukhbiru ta'ala an abdihi wa rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang mengkabarkan tentang hamba dan rasulnya, bi'anna man ata'ahu faqad ata'a Allah. Cara untuk taat kepada Allah adalah dengan cara taat kepada Rasulullah. Tidak ada jalan mendapatkan hidayah kecuali melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada jalan untuk menuju cintanya Allah kecuali mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada ketaatan kepada Allah kecuali nurut kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia bukan keselamatan. Sehingga dalam ayat ini bi'anna man ata'ahu faqad ata'a Allah. Orang yang taat pada Nabi sebenarnya ia taat kepada Allah. Cara taat kepada Allah dengan cara ngikutin Nabi.
Wa man asahu faqad asallah. Orang yang maksiat kepada Nabi, ya dia maksiat kepada Allah. Maksiat ke Allah dengan cara maksiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma dzaka illa li'annahu, karena sungguhnya wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Sebab apa yang disampaikan oleh Nabi itu bukan keluar dari hawa nafsu, tapi keluar dari aturannya Allah, tuntunannya wahyu. Makanya Nabi itu Nabiyil Ummi, Nabi yang buta huruf, nggak bisa tulis, nggak bisa baca. Nabi yang ummi, Nabi yang nggak bisa tulis, nggak bisa baca. Ini keistimewaan Nabi, bukan hina kepada Nabi. Sekaligus kemudian menolak orang-talis kafir yang mengatakan nabinya saja gak bisa baca, nabinya saja gak bisa nulis. Justru gak bisa nulis, gak bisa baca, gak bisa berburu ke manusia. Ini menunjukkan sepak terjang beliau, ucapan beliau, perilaku beliau, diamnya beliau itu tuntunannya wahyu langsung disetir oleh Allah Ta'ala. Ini yang namanya keistimewaan, bukan kemudian menjadi kekurangan. An-Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala, adalah diceritakan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi katakan, man ata'ani faqad ata'a Allah. Siapa yang mentaatiku, dia taat ke Allah. Wa man asani faqad asallah. Siapa yang maksiat kepadaku, dia maksiat kepada Allah. Wa man ata'al amir faqad ata'ani. Siapa orang yang taat kepada amir, maka dia berarti taat kepadaku. Siapa yang maksiat pada amir, maka dia maksiat kepadaku. Jadi cara untuk mendapatkan daripada perkara kebaikan, gerbangnya itu Rasulullah. Ada yang kemudian apa yang disampaikan Nabi disampaikan oleh Allah. Ada yang disampaikan Nabi tidak disampaikan oleh Allah. Contoh, makanya dalam Quran itu kalimat kemudian ta'at itu terkadang disebut sekali, kadang disebut dua kali. Ya, atiullah war rasul sekali. Taatlah kamu kepada Allah dan Rasulnya. Oh, berarti taat kepada Nabi ada di dalam Al-Quran yang direkomendasi oleh Allah. Contohnya, aqimus shalah wa atuz zakat. Dirikan salat, Allah juga perintahkan salat. Tunaikan zakat, Allah juga mengatakan tunaikan zakat. Caranya ikuti Nabi, gimana cara salat, gimana cara keluarkan zakat. Terkadang di dalam ayat Allah sebutkan dua atiullah wa atiur rasul. Taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul. Ini mengisyaratkan Nabi punya hak wewenang untuk ditaati atas perintahnya Allah, walaupun tidak disebutkan di dalam Al-Quran Al-Karim. Itu maknanya. Ya apa contohnya? Banyak. Contohnya banyak. Ya, contohnya banyak. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melaknat orang yang mencukur alis. Di dalam Quran tidak ditemukan, tetapi dalam hadis ditemukan. Maraknya Nabi, kita samina apa? Itu namanya. Karena apa yang disampaikan Nabi itu tuntunannya wahyu. Ini jamaah mulia. Wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafidha. Ayat ini kemudian menyatakan jamaah yang mulia, seandainya barang siapa yang berbalik, maka Nabi tidak diutus oleh Allah untuk menjadi pemelihara. Poin yang berikutnya setelah kemudian cara taat kepada Allah dengan ikutin Nabi,
ayat yang berikutnya dalam ayat tersebut disebutkan siapa yang berpaling, Nabi tidak diperintah untuk menjaga mereka. Artinya apa? Dalam ayat ini disebutkan oleh Allah Ta'ala kewajiban Nabi, begitu pula kaum muslimin hanya menyampaikan. Orang itu taat dan taat itu urusannya dia la alaika minhu, tidak wajib kemudian Nabi kasih hidayah. In alaika illal balagh, wajibnya Nabi cuma menyampaikan. Makanya sifatnya Nabi wajib ada namanya tabligh, yaitu menyampaikan. Kita pun juga seperti itu, menyampaikan. Yuk ke masjid yuk, jangan begitu, itu wajib. Maka mengatakan marra minkum munkaran falyughayyirhu biyadi, bila kalian lihat perkara mungkar maka tolaklah dengan kekuatan. Adilam yastati, kalau tidak sanggup maka dengan ucapan. Adilam yastati, kalau tidak sanggup maka dengan hati. Maka siapa orang yang dalam hatinya saja tidak mencegah, maka ini dipertanyakan imannya. Jadi kita paling tidak ngajak-ngajak. Nah, orang itu taat atau tidak, nurut apa tidak, itu nanti urusannya dia dengan Allah. Kewajiban kita ngajak. Ngajak. Ji, sholat ji, masjid ji. Salam dulu ya Ustaz Nur. Diajak lagi, ngaji, diajak. Diajak kok nggak mau, kan urusan kita. Jangan dipikirin, orang diajak. Ini beli amat tiap hari salam dulu, alasannya macam-macam. Ya sudah deh, nggak usah berangkat sekali, nggak ada temannya. Jangan, tetap kita berangkat. Jangan malu kita dalam Quran sampai orang yang diajak itu malu, akhirnya ngikutin kita. Insyaallah. Faman intabaraka sa'idah manaja. Kalau kemudian dia ngikutin Nabi, maka dia yang untung. Wa kana laka minal ajri tadhiru ma hasala lahu. Kalau kita ngajak orangnya kok ikut, kita dapat untung. Untungnya apa? Untungnya nilai pahala orang itu. Ya, nilai pahala orang itu. Kalau kemudian seandainya dia tidak ikut, tetap dapat pahala promosi. Makanya perlu dipromosikan kebaikan. Promosiin ngaji, promosiin sedekah, promosiin sholat jamaah, promosi. Di tengah-tengah zaman yang penuh dengan promosi iklan, maka kita iklanin kebaikan-kebaikan yang ada. Ya, supaya apa? Supaya orang itu tertarik. Bila tidak tertarik, siapa tahu lama-lama juga tertarik. Sebab kita ini ternyata korban iklan. Makanya diomongin. Wa man tawalla anka khaba wa khasara. Kalau kemudian dia tidak ikut, kita tidak rugi. Yang rugi adalah dia. Wa laisa 'alaika min amrihi syai'un. Maka kita tidak punya kewajiban sedikit pun untuk urusan mereka. Kita cuma ngajak sebagai wujud rasa cinta sesama muslim. Terusnya ngajak. Ya, insyaallah jangan sampai apa semangat. Ngajak terus. Kalau diundang ngaji gak datang, undangannya makan. Makan. Ya di masjid itu undangannya undangannya mopi undangannya apa? Mopi. Apa kata Nabi SAW ya kepada Ali bin Abi Thalib, satu orang saja mendapat hidayah asbab kita, itu lebih saja mendapat hidayah asbab kita, itu lebih dan mereka mengatakan kewajiban kami hanyalah taat. Ayat berikutnya menjelaskan sikap munafik. Di alam kehidupan ini ada kelompok munafik yang ketika diajak baik, jangankan kemudian mau, ia pun nolak, bahkan kadang ngeselin. Biar aja. Wa yaquluna ta'atun
Dan mereka mengatakan kewajiban kami cuma taat. Jadi ayat ini, omongan ini menggambarkan sikap munafik. Munafik itu jamaah mulia, bi annahum yudhiruna al-muwafaqah wa ta'ah. Orang yang menampak-nampakkan taat, padahal dalam hatinya enggak taat. Fa'idza barazu min 'indika, kata Allah Ta'ala, jika mereka telah pergi dari sisimu ya Rasulullah, aslinya nampak begal di hadapan Nabi itu mandut-mandut. Kalau sudah keluar dari Nabi, gedek lagi, ya. Kalau diajak sholat, males. Giliran semangat, gara-gara riak, yuraunan nas, pamer dia. Karena wala yadhkurunallaha illa qalila. Orang munafik itu orang yang ingatannya ke Allah itu cuma sedikit. Bayyana qa'ibatum minhum ghayral ladzi taqul. Maka dikatakan oleh Allah Ta'ala di bawah Nabi, ketika di hadapannya Nabi, orang munafik itu mandut-mandut, ya bawah nampak-nampakin taat. Tapi ketika bayyana qa'ibatum minhum, ketika mereka keluar dari Nabi, ya, jika ada di hadapan Nabi, malam-malam mereka merencanakan kejahatan kepada Nabi. Itu sikap orang munafik. Wallahu yaktubu ma yubayyitun. Apapun yang dikerjakan oleh mereka dalam pantauannya Allah Ta'ala. Ayat ini namanya hadat tahdid, ini namanya ancaman. Jadi ayat-ayat seperti ini namanya ayat tahdid, ayat ancaman. Ancaman annahu ta'ala, Allah Ta'ala yukhbiru bi annahu 'alimun bima yukhbiruna wa yusirruna bima bainahum. Allah membongkar semuanya sifat-sifat mereka. Ma yattabiquna 'alaihi lailan bi mukhalafati rasul wa isyani. Siang-siang ia mandut-mandut di hadapan Nabi, malam merencanakan kejahatan di hadapan kepada Nabi. Semuanya diperintah dibongkar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kemudian ketika kita menghadapi yang seperti itu juga? Kata Allah Ta'ala tuntunannya, fa'rid anhum, diperintahkan untuk berpaling, maafkan, sabar, jangan balas, insyaallah. Tetap tebarkan kebaikan, wa tawakkal Allah. Tetap tawakal, nyendernya itu ke Allah, cukup Allah yang menjadi pelindung. Tadi ayat yang ada di hadapan kita, perintah taat kepada Nabi untuk memperoleh ketaatan kepada Allah. Cara taat kepada Allah dengan cara ikutin sunnahnya Rasulullah. Sunnah itu pertama perbuatan, kedua ucapan, ketiga diem. Diemnya Nabi itu sunnah. Jadi sunnah itu kita harus mengerjakan apa yang dikerjakan oleh Nabi. Itu gak lengkap. Yang ikutin sunnah itu bukan yang dikerjain Nabi, tapi yang diucapin Nabi, yang didiemin Nabi, itu termasuk sunnah. Nah, tetapi kemudian perlu ulama. Jangan kemudian kita kembali ke Quran dan hadis. Ente siapa? Hafal Quran juga enggak, ratusan ribu hadis hafal juga enggak, ikut terjadi. Ya. Jadi untuk kemudian tahu perbuatannya Nabi, ya, ucapannya Nabi, diamnya Nabi di hadis, ya. Tapi untuk memahami itu perlu ulama. Saya ulang lagi. Anda tahu perbuatan Nabi, ucapannya Nabi, diamnya Nabi dari hadis, ya. Tapi Anda tidak ngerti nilai yang di dalamnya kecuali ikutin ulama. Ucapan ini wajib apa sunnah, itu ulama. Perbuatan ini yang dikerjain Nabi wajib apa sunnah, itu ulama. Yang dilarang Nabi itu haram apa makruh, itu ulama. Jadi disyaratkan oleh Allah Ta'ala kita harus ada di gerbang para ulama itu. Siratal mustaqim.
tunjukilah kami pada jalanmu yang lurus. Jalan siapa? Jalan yang diajarkan ulama. Ya, siratal ladzina an'amta alaihim. Ya, siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang disuruh oleh Allah ngikutin orang-orang. Kita kembali ke Quran ke hadis, gimana cara kembalinya? Kalau kemudian nggak ngikutin ajaran-ajaran itu, kita ini jauh daripada Nabi, tidak hidup di zaman Nabi. Tahunya dari dalil, ya, tahunya dari dalil. Nah, dalil itu kemudian punya dampak hukum wajib sunatnya, haram dan makruhnya, itu kudu dengan pemahaman yang benar. Dalilnya sama, pemahamannya kadang berbeda. Maka perlu ulama, perlu alladzina an'amta alaihim. Begitu jamaah ya. Ya, jadi jangan salah. Pelajaran kaji perlu dikasih tahu. Kadang-kadang semangat agamanya tinggi, tapi nggak paham. Kita kembali ke Al-Quran, kembali ke hadis. Mau kita nggak pernah keluar, gimana kembali? Ya. Jadi bagaimana ikuti para ulama? Ya, begitu. Insyaallah. Maka dikatakan jamaah mulia, kalau kemudian ada kelompok yang kemudian tidak mengikutinya, maka kita diperintah untuk sabar. Ya, dalam kondisi tertentu. Ini tuntunan Allah. Kita lanjutkan ayat yang berikutnya. Afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khawfi adha'u bihi walau raddu ila لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. Ayat ini mengajarkan pertama akhiran ibadahu bitadabburil Quran. Pertama, perintah untuk mentadabburi Al-Quran. Insyaallah, perintah untuk merenungi Al-Quran serta melarang berpaling darinya, berpaling darinya, memahami makna-makna yang muhkam yang jelas, lafaz-lafaz yang mencapai makna yang kemudian dimaksud itu, wa an tafahumi ma'anihil muhkamah wa al-badihil balighah wa mukhayyiran lahum, dan kemudian jamaah yang mulia mengkabarkan mu'abbiran lahum, juga kemudian mengkabarkan kepada mereka bahwasanya di Quran ini tidak ada pertentangan. Jadi ayat ini pertama perintah untuk mentadabburi Al-Quran. Ya termasuk mentadabburi, ya kayak begini namanya tadabbur. Satu ayat jelasin, dikit, renungin, insyaallah namanya tadabbur. Ya, ada saatnya kita baca Quran itu sebelum ada saatnya ya untuk pelan-pelan. Untuk apa? Untuk lihat artinya, untuk lihat penjelasannya, makna yang terkandung di dalamnya. Itu yang disebut tadabbur. Perintah tadabbur. Perintah merenungkan Quran tidak keluar daripada makna yang ada. Larangan ya untuk berpaling daripadanya. Dan ayat ini juga menjadi penjelasan bahwasanya di dalam Quran itu tidak ada ayat-ayat yang bertentangan. Tidak ada. Nah, seperti dalam kitab yang lain, agama itu ya disebut benar tidaknya dilihat pertama tentang Tuhan yang diyakininya.
apa sifatnya. Dan yang kedua, kitab sucinya. Kalau kitab sucinya atau yang dianggap suci terjadi kontradiksi, maka ini berarti ada masalah. Berarti ada masalah. Dan Quran ini mulai surah pertama hingga surah yang terakhir itu tidak ada pertentangan. Nah, seperti yang lain. Ya. Makanya alhamdulillah dengan datangnya ya Zakir naik, ya setidaknya membuka banyak orang-orang yang kemudian terbuka wawasannya. Ya, begitu indah Quran itu kemudian menjelaskannya. Tidak ada pertentangan sama sekali, sedikit pun tidak ada. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqsaluha. Bahkan dalam surah Muhammad ayat yang ke-24 Allah Ta'ala katakan, maka apakah mereka tidak mentadabbur, tidak memperhatikan Al-Quran, ataukah hati mereka itu aqfaluha, terkunci. Jadi ada pertentangan sedikit tentang keislaman Tuhan, tentang kemudian pembahasan tentang urusan apa? Benda-benda langit, benda-benda bumi, banyak jamaah yang mulia. Tidak ada pertentangan tentang kemudian asal usul manusia, tidak ada pertentangan. Tidak ada pertentangan bahan apa untuk mencetak daripada manusia, ada pertentangan. Justru yang satu dengan yang lain dilakukan al-jamu, penggabungan. Mau ya, penggabungan. Nah, ini para jamaah makhluk itu berbeda dengan kitab yang lain tentang asal usul Tuhannya saja, itu berbeda. Ya. Antara Matius sama Paul Bapak Markus berbeda lagi tentang asal usul. Dan maka kita kemudian hadir dalam satu majelis ini pun ini namanya untuk tadabbur Al-Quran. Tadabbur Al-Quran jamaah yang mulia. Tidak ada pertentangan sama sekali. Angka-angkanya pun yang diterangkan Quran tidak bertentangan. Sampai angkanya. Makanya ada kemudian ulama tafsir yang khusus membahas angka-angka, keunikan angka-angka yang disebutkan oleh Al-Quran. Insya Allah keunikan sampai-sampai dalam urusan surat Nabi Yusuf, suratnya surat 12. Kenapa kok 12? Sampai diterangin ketika Allah bahas perempuan yang nggak pakai jilbab, ya disebut wanita tua, itu disebut di dalam ayat angkanya 60. Apakah menunjukkan umur 60 disebut tua? Dikupas kenapa langit bumi itu angkanya 7, kok umurnya Ka'bah juga 7, sa'inya juga 7. Kenapa angka 7? Ada apa dengan angka 7? Ya, jadi ada sampai urusan angka pun dikupas oleh mereka. Masya Allah. Nah, kita ini ya yang gampang-gampang saja. Nah, kalau nggak gampang masalah. Maka dikatakan jamaah mulia, walau kana min ilmi ghairillah, kalau sekiranya bukan dari sisi Allah, seandainya Quran itu pikirannya Nabi, maka pasti mereka banyak menemukan tentang pertentangannya. Tapi di Quran tidak ada pertentangan, tidak ada pertentangan sedikit pun yang ada di dalam Al-Quran. Para jamaah rahimahumullah, apa kemudian difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Diceritakan dari Abdullah bin Amr, ya, dari Abdullah bin Amr, ya, disebutkan jamaah mulia, suatu saat aku ini mendatangi Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka saat itu kami duduk-duduk, ya, ana wa akhi majlisan wa uhibbu, ya, maka kami ini lagi duduk-duduk, tiba-tiba ada dua orang yang sedang berdebat tentang sebuah ayat. Hingga suaranya keras. Ketika suaranya keras, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innamal halakatil umam qablakum bi ikhtilafihim fil kitab.
Sungguh binasanya umat-umat yang dulu itu disebabkan perselisihan mereka di dalam Al-Kitab. Jadi, Masya Allah. Jadi, nggak ada. Makanya kemudian sebagian ulama kita ngajarin, tapi ini bukan sunnah, tapi bukan bid'ah. Setelah baca Quran, lalu ucapin Shadaqallahul Azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ya, itu untuk meyakinkan kita, menguatkan lagi keyakinan, bukan karena ragu-ragunya, menguatkan keyakinan, menambah keyakinan. Maka hal itu adalah hal yang baik, tidak dilarang. Walaupun sebagian kelompok ngomong baca surat Allah setelah baca Quran itu hukumnya tidak usah didengar. Tapi yang mengharuskan Shadaqallahul Azim juga tidak boleh. Jadi itu umum, hal yang tidak ada masalah. Justru ketika kemudian menguatkan lagi keyakinan, maka akan menambah kebaikan. Di pada jemaah sama dengan orang mungkin usolli nawaitu, tidak ada ya yang mengatakan itu wajib. Kalau mengatakan baca usolli baca nawaitu itu wajib, ini bikin agama, bikin ajaran agama yang baru. Ini yang disebut dengan bid'ah. Tapi kalau kemudian untuk menguatkan, dan itu juga ulama mengatakan itu bukan niat, tapi lafalnya niat. Bahkan semua ulama mazhab Syafi'i mengatakan niat sholat itu tidak sah kecuali berada dalam kalimat Allahu Akbar, mulai hamzahnya sampai roknya bar. Allah, lidahnya ngomong Allah, artinya saya ingat sholat subuh. Lidahnya ngomong Allah, artinya saya niat sholat subuh. Ya, saya niat sholat wajib subuh. Usolli fardhu subhi itu bukan niat. Ya, apa sunnah? Tidak. Apa boleh? Boleh. Tapi bisa menjadi kebaikan sunnah. Kalau ya liyusaqidal qalb, untuk menolong pekerjaan hati. Gitu. Shadaqallahul Azim juga begitu. Nah, ini yang mudah kita pahami. Ada jamaah yang mulia. Ya, tidak ada dalam hadis, tidak disebut oleh Nabi. Nabi orang ucapin, berarti bid'ah. Tak begitu, coy. Cara memahami dari itu tak begitu. Ya, kalau kemudian apa saja yang tidak ada disebut bid'ah, kacau. Nah, itu kan? Nah, ini para jamaah yang mulia. Sebab di dalam Quran itu ada 3 perkara. Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu. Apa yang didatangkan oleh Nabi maka ambillah. Yang didatangkan namanya al-amr, perintah. Wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dilarang Nabi maka jauhilah. Yang dilarang namanya an-nahyu. Ini saja ada satu yang disebutin oleh Allah. Apa yang diperintahkan Nabi ambil, apa yang dilarang Nabi jauhi. Ada satu yang tidak disebutin, at-tarku, yang ditinggalin oleh Nabi. Nabi ninggalin. Nabi perintah juga enggak, melarang juga enggak. Itu namanya ninggalin, enggak disebutin oleh Nabi. Namanya at-tarku. Ya. Sebelum memahami namanya at-tarku, kita memahami namanya al-amr. Perintah itu wajib apa sunnah. Ini pemahaman utama. Begitu jamaah mulia. Yang jelas apa yang diperintah Nabi ambil. Cuma cara ngambilnya, ini hukumnya wajib apa sunnah, ini ulama. Kenapa? Sebab kalau dikatakan wajib ada dampak dosa. Kalau ini enggak. Kalau sunnah enggak ada dampak dosa. Larangan. Kalau dilarang Nabi jauhi, ya. Cuma Nabi larang itu ada kalanya dapat pemahaman haram, ada pemahaman makruh, ya ancamannya. Begitu jemaah. Nah, ini ulama jemaah. Nah, belum lagi antarku Nabi
tinggalkan. Lah yang ditinggalkan oleh Nabi belum tentu dilarang oleh Nabi. Sebab yang ditinggalkan Nabi itu banyak faktor. Pertama, masuk dalil umum, nggak perlu perincian. Masuk dalil umum. Dan Allah malu ada orang Jumat angkat tangan kecuali dikabulkan. Nggak ada perinciannya. Kapan kemudian angkat tangan? Nggak ada. Sehingga kemudian habis sholat angkat tangan doa boleh. Mau setelah sholat bukan handphone aja boleh. Itu namanya dalil umum. Nabi mengatakan bila seorang muslim bertemu saudaranya lalu jabat tangan, maka dosa keduanya rontok. Ada nggak keterangannya? Kapan? Pokoknya ketemu. Lah ketemu sebelum sholat salaman, boleh nggak? Boleh. Dalil umum. Setelah sholat salaman lagi, boleh nggak? Boleh. Habis sholat berdiri salaman lagi, boleh nggak? Boleh. Mana dalil salaman setelah sholat? Mana dalil larangan setelah sholat salaman? Tapi kan kita ngikutin perintah, Nabi perintahkan ketemu salaman. Kapan ketemunya? Terserah Anda. Pokoknya ketemu dengan dalil umum. Kalau dirinci apa kabarnya riwayat-riwayat itu? Wah, gitu saja pokoknya. Jadi salaman setelah sholat nggak ada masalah. Yang nggak boleh haram bid'ah itu salaman ketika sholat. Allahu Akbar. Ini bid'ah. Habis sholat salam, nggak berarti namanya dalil umum. Yang kedua, kenapa Nabi tinggalin? Khawatir berarti umat. Makanya Nabi terawihnya cuma 3 hari. Hari keempat Nabi nggak terawih. Kami ikutin sunnah. Makanya Pak Haji saya terawihnya 3 hari. Ikutin sunnah. Gundulmu. Ini kadang-kadang masya Allah anak muda yang harus dibina sama. Ini kalau nggak benar-benar pemahaman yang benar, masya Allah. Ya. Ini jamaah rahimahullah. Ya. Kunut juga begitu. Nabi tinggalin kunut. Nabi itu pernah kunut. Pekerjaan kalau dikerjain Nabi walaupun sekali ini sunnah. Ya. Nah, Anda tahu berapa kali Nabi angkat tangan doa? Kan nggak diterangin. Jadi cukup keterangan Nabi angkat doa, angkat tangan, oh berarti sunnah. Nabi pernah kunut, berarti kunut itu sunnah. Ya Allah. Sesimpel itu sebenarnya memahami kan itu, tapi dibikin susah. Kenapa kemudian Nabi tinggalin? Ya, masuk umum. Yang keduanya tadi apa? Karena takut memberatkan umat. Yang ketiga, antara lain penyebabnya yaitu tidak menjadi kebiasaan Nabi. Tidak menjadi kebiasaan Nabi. Belum tentu dilarang oleh Nabi. Apa dalilnya? Saat Nabi dikasih dok itu biawak. Cuma ulama mengatakan biawak yang dimaksud bukan biawak seperti kita yang karnivora, tetapi herbivora, ya, burung-burung kasir yang makanannya makanan buah. Nabi suguhin dok. Kata Nabi, apa ini? Dok ya Rasul. Saudara, ya Rasul, apa haram? Kok engkau nggak mau? Nabi bilang, aku nggak biasa. Jadi apa yang nggak biasa, Nabi nggak mau, itu belum tentu dilarang. Gitu loh, jamaah yang mulia. Nabi belum pernah makan nasi. Nabi orang makan nasi. Nabi nggak pernah zakat, kita pakai beras. Zakat fitrah kita pakai apa? Beras. Untuk siapa? Untuk sahabat. Sahabat nggak kenal beras. Jadi nggak usah aneh-aneh. Nggak usah aneh-aneh. Semua pada dibit air. Ya. Nah itu para jamaah yang mulia. Ini namanya dalil umum. Yasinan malam Jumat masuk dalil umum. Nabi bilang siapa orang baca Yasin di malam hari, maka pagi diampuni oleh Allah. Nah malamnya kapan? Terserah. Malam Sabtu, malam Minggu, malam Senin, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat, terserah. Anda kok malam Jumat
berarti mengatakan wajib? Enggak. Memang sempatnya aja malam Jumat. Sempatnya malam Jumat. Dan malam Jumat itu adalah Sayyidul Ayyam yang aku baca Yasin. Kenapa enggak Al-Baqarah? Kepanjangan tahu geseknya itu udah gede. Begitu susah. Baca Al-Baqarah enggak masalah. Makanya saya malam Jumat bikin acara di masjid itu bukan Yasinan lagi, Waqi'an plus Tabarokan. Enggak Yasinan lagi. Yasinan enggak, Yasinan Tabarokan. Ya, aneh-aneh. Dibaca kapan saja enggak masalah. Karena itu adalah dalilnya yang penting baca. Kalau mengharuskan dia enggak boleh. Apa dalil yang dipakai? Dalil yang dipakai Nabi itu kata Abdullah bin Umar, ya, kulla sabatin ila Kubah. Nabi setiap Sabtu ke Kubah. Kubah itu 5 kilo dari makamnya Nabi, 6 kiloan. Ya. Masyian awraqiban. Kulla sabatin. Nabi itu ke Masjid Kubah setiap Sabtu. Weekendnya Nabi jalan kaki atau naik kendaraan. Apakah ada kemudian ulama berani mengatakan sunnahnya ke Kubah itu hari Sabtu? Ya travelnya tergantung semuanya kapan. Mau Sabtunya balik ke Jakarta. Ya, gak ada yang mengatakan berani begitu. Padahal Nabi itu tidak pernah selain Sabtu ke Kubah. Jangan disimpulkan ke Kubah itu berarti sunnahnya hari. Tidak. Itu kalam khobariyah. Menerangkan, mengkabarkan Nabi. Ya, itu namanya kemudian apa? Memberikan waktu. Ya, mau waktu yang ada, bukan berarti wajib. Kami Yasinan malam Jumat karena memang waktu penjadwalan litartib, mentertibkan. Jika tidak ada kemudian yang membantah, ulama-ulama mengatakan sunnah gunting kuku, cukur rambut itu hari Jumat. Mana dalil hadisnya? Kenapa ulama-ulama salaf kemudian menganjurkan hari Jumat? Itu namanya waktu litartib namanya, menjadwalkan. Biar ingat setiap 2 Jumat gunting kuku, setiap 2 Jumat bersih-bersih. Itu litartib, bukan mengatakan harus hari Jumat. Ya, nah, itu dalam rangka taat kepada Nabi. Para jamaah rahimahumullah, maka ayat yang ada ini wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khawfi adza'u bi, dan apabila datang pada mereka berita tentang masalah keamanan atau ketakutan, maka lalu mereka mensiarkannya. Ayat ini masih bicara tentang orang munafik. Jadi orang munafik itu ketemu Nabi, mereka nunduk, ya, di belakang Nabi mereka bikin rencana. Nah, kemudian disebutkan yang dimuliakan oleh Allah Taala, ya, ketika kemudian mereka itu ketika kemudian datang satu berita, mereka kemudian telan mati-matian. Pada berita itu belum tentu dipastikan kebenarannya, ya. Ingkar ala man yubadiru ilal umur qabla tahaqquqiha. Jadi ayat ini menjelaskan pengingkaran terhadap orang yang bersegera memberi informasi pada informasi yang diterima itu belum jelas. Jadi sekaligus pelajaran ke kita, tidak boleh, ya, tidak boleh mensiarkan informasi yang belum jelas, apalagi informasi tentang Rasulullah. Masya Allah. Sampai Nabi mengatakan, apabil mar'i kadiban, cukup orang disebut tukang ngibul. Kata Nabi, cukup orang disebut tukang ngibul, ayu hadisa bikul lima sami'ah, apa saja yang didengar diceritain. Saya ulang lagi, ini biasanya bapak-bapak ini. Ya. Apabil mar'i kadiban, cukup orang itu disebut tukang ngibul, disebut pembohong, yaitu ayu hadisa bikul lima sami'ah. Ia nyeritain apa saja yang didengar tanpa disyariat. Nah, termasuk hadis ini berarti bukan menceritakan dengan mulut, tapi nyeritain dengan jari, ya.
Imam ya di-share dan kabarkanlah tanggal 1 Rabiul Awal. Siapa yang mengkabarkan kedatangan tanggal Rabiul Awal ada Maulid Nabi, maka dosanya diampuni, tubuhnya dijaga dari api neraka. Sebarkan, jangan sampai tangan Anda hanya 1 menit dan tidak memerlukan pulsa yang banyak. Share. Ini termasuk ayat ini. Dilarang. Senang share, tangannya itu senang share. Yang lebih lucu lagi, yang di share itu belum dibaca. Pokoknya atasnya ada tulisannya renungan share. Padahal apa isi renungannya itu? Yang begitu itu biasanya bapak-bapak. Saya sering cerita bapak. Si ibu mah. Bapak yang pakai Kerudung. Biasanya. Jangan info apa saja jangan gampang diomongin. Gak boleh. Jangan sampai disebut pendusta oleh Nabi. Ya, dengan apa saja diomongin, padahal belum tentu kebenarannya. Lihat YouTube itu, judul dengan isi itu kadang beda. Ya, judulnya Masya Allah. Dan Bapak Prabowo, ya, ingin memenjarakan Bapak Jokowi, judulnya itu, isinya ternyata kalau itu tapi nggak mau dengerin langsung saya kalau ada gambarnya kok cakep nggak boleh. Ini orang mulia, jangan share nanti jadi mana ayat yang melarang? Ini ayatnya wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khawfi ada'u bihi. Ceritanya satu peristiwa. Kata Umar bin Khattab, mutaqabbi ala sihhati ila rawu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabar yang beredar di Madinah, Nabi itu menceraikan istri-istrinya. Insyaallah, saking kurang ajarnya kabarnya sampai urusannya kepada Nabi. Jadi dikatakan yang rahimahullah, kabar yang terjadi Nabi itu menceraikan istrinya. Nabi nyeraikan istrinya pada nuntut. Karena rumahnya kecil, Nabi kan tidak punya rumah. Dalam surah namanya surah Al-Hujurat. Hujurat itu hujur itu kamar. Insyaallah, Nabi itu rumahnya disebut kamar. Kamar itu berarti kecil. Makanya Nabi sholat kakinya jentuh Aisyah. Berarti tidurnya ya di situ, sholatnya di situ. Insyaallah. Nah kata Umar, ya Rasulullah, bahwa jadana saya kurun dari tersebar. Ini sampai urusan Nabi. Tersebarlah di Madinah itu bahwasanya Nabi menceraikan istrinya. Ramai. Falam yaqil tasbir hatta istadana ala Nabi fastahama. Maka enggak sabar, gergeten dengar kabar Nabi menceraikan istri. Masa iya? Aku akhirnya ke Nabi, kata Umar bin Khattab. Aku ke Nabi SAW, minta izin kepada Nabi SAW. Kemudian aku mengatakan kepada Nabi SAW, takallam tadi saat, ya Rasul, apa engkau menceraikan istri-istrimu? Faqala la, enggak. Faqultu Allah, kita bukan berkata Allah, kurang ajar kalian semuanya menceritakan Nabi mau menceraikan. Masya Allah, paham ya? Tidak boleh sampai Nabi, paham ya? Wadakar hadis, ya, itu di hadis ini. Kemudian ada wa'indah Muslim, dalam riwayat Imam Muslim, Faqultu, aku berkata, aqallat tahunna ya Rasulullah. Ya Rasul, kabar yang berbeda, engkau menceraikan istrimu ya Rasul. Qala tidak ibu, tidak ada yang aku ceraikan. Faqumtu ala babil masjid, ya fanadaitu bi a'la sawti
Maka Umar bin Khattab kemudian di gerbang masjid teriak-teriak, "Lam yuta'ulik Rasulullah bisa." Ngerti nggak kuping-kuping kalian itu? Nabi itu nggak pernah nyeraikan istrinya. Akhirnya turun ayat ini. Dari turun ayat ini, gara-gara Umar bin Khattab teriak-teriak, ya, saking apa? Saya kapan itu? Saking gemesnya kan, Nabi kok sampai diceritain menceraikan. Akhirnya turun ayat ini. Artinya jangan gampang cerita. Ada yang gampang cerita. Insya Allah. Lihat kerudung temennya beda saja cerita. Kerudungnya udah beda-beda. Itu nandain artinya beda-beda. Iya, kenapa harus apa? Yang begitu biasanya bapak yang pakai. Enggak boleh. Apa kok diceritain? Apa diceritain? Enggak boleh jawabnya. Insyaallah. Makanya kata Nabi SAW seperti itu. Tadi turun ayat berkaitan seperti itu. Nah, maka katakan, "Lattaba'tumus syaitan illa qalila." Seandainya bukan karena rahmatnya Allah Ta'ala, manusia itu banyak yang ngikutin setan. Insyaallah, jangan cerita yang aneh-aneh. Lanjutin ayat yang ada. Bismillahirrahmanirrahim. Faqatil fi sabilillah la tukallafu illa nafsaka wa arridil mu'minin. Asallahu an yakuffa ba'sal ladina kafaru. Wallahu ashaddu ba'san wa ashaddu tanfila. Man yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibun minha wa man yashfa' syafa'atan sayyi'atan yakul lahu kiflun minha wa pertama jamaah mulia, ayat yang ada di hadapan kita ini pertama menjelaskan ya'muru ta'ala abdahu wa rasulahu Muhammadan bi ayyubashiral qitala bi nafsihi. Ayat ini jamaah yang mulia yaitu perintah kepada hamba dan rasulnya untuk ikut perang kalau terjadi mobilisasi umum. Ya, tak boleh ikut perang. Faqatil perangi, tapi fisabilillah, jangan fisabilillah tamrin. Jangan tamrin lagi nanti, jangan fisabilillah. Kemudian jamaah dia kalau ila nafsan. Poin yang kedua, kewajiban itu adalah beban untuk diri sendiri. Jamaah dia, ini namanya lakukan ila nafsan. Wajib perang semua. Poin kedua, setiap kewajiban itu untuk diri. Jadi ke masjid ini pun diri. Ngajak orang gak ada yang mau ke masjid, itu urusannya dia. Yang penting itu kewajiban diri berangkat. Jadi ayat ini memompa semangat untuk berangkat melakukan kebaikan walaupun diri sendiri. Ya. Nah dia diri sendiri, jangan diatur, ngurusin itu apa. Andaikan ada 100 orang saya yang di dalamnya, andaikan 10 orang saya di dalamnya, andaikan cuma 1 orang dan saya itu orangnya, itu namanya illa nafsa. Jadi tidak boleh. Karena banyak jamaah mulia orang ngajak baik, ketika yang diajak gak mau, yang ngajak akhirnya mundur. Ya gak mau, ya sudah, tidak usah ke masjid, gak ada temannya. Gak boleh. Ya. Poin ketiga, cara ringkas. Nanti kalau panjang nanti sampai jam 7, kalau jam 7 lihatnya jam. Yang ketiga apa poinnya? Wa arwilil
perintah mengobarkan semangat. Saya ulang lagi, ke masjid itu untuk siapa? Diri sendiri. Ada orang, tidak ada orang tetap berangkat, tapi diperintah untuk tetap mengobarkan masjid. Jangan sampai ke masjid dipaksa, pakai digotong-gotong, masjid. Tawarin, iklanin. Kalau iklanin nggak ada yang ikut, tetap dapat poin promosi perusahaan. Ya. Poin promosi perusahaan surga. Sebab nanti kita harus masuk ke ayat 85. Ayat 85 ini yaitu ayat MLMA, multi level marketing akhirat. Kita kudu masuk. Kalau kepengen perolehan upah itu besar. Kalau kita kerja sendiri, Pak, berapa kekuatan kita? Tahajud kita, baca Quran kita, berapa kekuatan kita? Maka harus punya kaki-kaki. Apa namanya itu? Manajer. Harus punya. Sebut marketing perusahaan akhirat. Ini kerja bisnis. Jadi wahai mukminin, perintah untuk mengobarkan semangat kepada kaum muslim. Jadi pada saat itu kita paham ya, di waktu perang Badar, perang yang Masya Allah, Nabi itu sampai surganya sampai jatuh. Nabi angkat Idyastaghisun dan beliau memohonkan pertolongan ke Allah. Kalimatnya Idyastaghisun, bentuk jaga jamak mudzakkar. Dan mereka mohon pertolongan. Padahal yang doa cuma satu. Yang doa adalah Nabi, sampai ketiaknya terlihat saking gemetarnya. Kalau nggak menang, mana orang yang menyembah Allah? Itu pertaruhannya besar. Nah, kalimatnya adalah jamak. Ini yang dipakai dalil oleh ulama kita. Loh, ini Quran. Padahal yang doa Nabi sampai surganya Nabi itu jatuh beberapa kali, disampirin lagi oleh Abu Bakar, jatuh lagi sakit, gemetarnya kemudian. Tapi bahasanya Quran mereka, padahal yang doa satu. Apa kesimpulan ulama kita? Yang doa satu, yang aminin banyak. Berarti doa bersama itu boleh. Kalau doa sendiri-sendiri, orang itu ngaji tafsir. Nabi itu doa sendiri, tapi yang aminin banyak. Apa buktinya? Buktinya bentuk plural yang diperintahkan oleh Quran. Idyastaghisun. Jadi apa yang mulia? Nah, apa kemudian saat itu Nabi mengatakan pada waktu perang Badar? Qala Nabi Musa sallallahu yawma badr wa yusabbi suhur. Qumu ilal jannah aqwas samawati wal ardh. Ini pertempuran yang pertaruhan besar. Kalau Uhud kan setelah terjadi kemenangan. Kalau Badar itu awal pertempuran. Kalau kalah, itu Nabi khawatir sudah tidak ada lagi yang menyembah Allah. Masa perang fisabilillah kok kalah, Allahnya di mana? Nanti begitu mereka. Nah, saat itu Nabi haridil mukminin. Itu ceritanya. Apa kata Nabi? Ila jannah. Manusia, ya, segeralah kalian itu ila jannah, berdiri lari menuju surga. Jadi perang itu bahasanya surga. Ini sama persis dengan yang dikorbankan pada waktu perang Hunain oleh istrinya Abu Sufyan yang bernama Hindun, yang pernah mengunyah makan mentah-mentah jantungnya Sayyidina Hamzah. Ketika masuk Islam, ia ingin membalas daripada keburukan-keburukan dalam amalan. Kalau aku dulu mengubarkan semangat ke orang kafir, sekarang mengubarkan semangat ke orang muslim. Pada waktu orang-orang sudah mulai mundur dengan pasukan yang besar itu, melihat pasukan yang ada, maka seorang Hindun mengatakan, apa kata Hindun? Apakah kalian lari dari surganya Allah? Atau kamu mundur? Berarti kamu lari dari surga. Larinya ke neraka kamu. Apa kalian lari dari surganya Allah? Tahu? Akhirnya kemudian semangat lah, sehingga mereka kemudian menuju ke medan langkah dengan gagahnya. Lalu Hunain pun akhirnya pertempuran dimenangkan oleh umat Islam. Haridil mukminin. Ayo masjid. Promosiin.
Kita ini harus menjadi bagian multi level. Maka ayat yang kita baca terakhir tadi, ya berarti ayat yang ke-85 kita masuk. Nah, waktunya. Ayat yang menjelaskan MLMA. Mayyashfa' syafa'atan hasanah. Siapa orang yang memberi pertolongan kebaikan. Ngaji. Ada orang ngaji. Salat. Ada orang salat. Itu namanya apa? Yashfa' syafa'atan hasanah yakul lahu nasibun minha. Maka dia akan mendapatkan apa? Nasibun bagian yang terbaik daripadanya. Ya, asbab kita orang ngaji satu masjid, kita dapat pahala ngaji satu masjid. Asbab kita orang buka puasa, manfaat sha'iman. Asbab kita orang buka puasa, ya, maka orang yang kasih buka puasa mendatangkan puasanya orang yang berbuka tanpa mengurangi. Ya, ayo ngaji, masa sudah ngaji, sekolah capek dan ngaji, ya. Ternyata ngaji, makanya dapat pahala satu orang ini. Ternyata satu orang ini, si A ini ngajar anaknya. Ayo ngaji, bapak malu, baru sekarang nyadar, ya. Ayo ngaji. Anaknya buat masjid. Kita sebagai akhlaknya itu dapat pahala 1 + 2. Anaknya yang nomor 1, 2 ngajak bikin pengajian di kantor, gara-gara diajak bapaknya ngaji di kantor bikin pengajian. Yang satu ada 50, yang satu ada 30, maka kita yang ngajak berpahala 1 + 2 + 30 + 50. Yang 50 kemudian kawin, nikah, anaknya bapak istrinya jadi bagus gara-gara suaminya bagus, maka kita mendapatkan pahala 1 + 2 + 30 + 50 + 30 + 50. Kami semua. Ternyata kemudian mereka punya anaknya 2, masya Allah. Itu kita mati, pahala itu. Kita mati, masjidnya harus begini, biar nyaman. Ayo diramein, kita mati. Ngajinya masih jalan, tenang aja. Kayak orang yang punya investasi, Anda mati, upah tetap jalan. Ini masuk ayat MLMA. Makanya kenapa kemudian anak terus mendapat apa? Seorang kakek mendapatkan pahala daripada anaknya, sebab anak itu baik, asbab bapaknya baik, karena kakeknya baik, gara-gara buyutnya mati 50 tahun yang lalu, tetap dapat kiriman, bahwa mereka baik asbab buyut. Kita kudu kaya di akhirat, dan kaya di akhirat itu nggak bisa pakai perusahaan sendiri, ini kerja sendiri, harus MLM. Asbab kita orang haji, kita dapat hajinya dia. Asbab kita orang baca Quran, kita dapat Qurannya dia. Insya Allah, ini jamaah. Ada seorang kawan, ya, yang kemudian dia sibuk mendirikan institut imam yang ada di Perak, Surabaya, masih ada sekarang. Itu S1 gratis, dicetak jadi imam dan takbir masjid. Satu-satunya perguruan tinggi yang nyetak jadi imam dan ngurus masjid itu di Perak. Teman kami namanya Dr. Sohibul Islam. Datanglah ke rumah di Utara itu, nanti saya ke rumah. Ngapain? Ini bikin apa lagi? Ini untuk urusan Quran, pokoknya gratis, harus hafal Quran, jadi imamnya. Kemudian harus bisa manajemen masjid, terutama masjid-masjid besar, masjid-masjid provinsi. Masjid-masjid tua kirim ke Jepang, Qatar, sebagainya. Ya, saya bilang, kita nggak hafal Quran, kok ngurusin kayak begini. Justru saya nggak hafal Quran, makanya saya kudu dapat pahala ngapalin. Pinter, nggak bisa Quran, tapi harus dapat pahala
Nah, Quran, gimana caranya? Dia masuk di dalamnya, masuk menjadi penyebab. Jamaah yang mulia, jadi penyebab. Ya cari sumbangan dana untuk urusan ini jika digratisin agar menarik orang untuk masuk ke perguruan tinggi yang ada di Kerak Surabaya. Cara kasihan. Itu jamaah yang mulia. Pendirinya dapat Quran, mencetak orang yang hafal Quran, karena kepingin dapat pahalanya menghafal Quran. Ini namanya MLMA. Nah ini, dan di sini kemudian kita udah daftar kan, udah daftar masuk perusahaan ini. Besok kompornya, ayo ke Baitul Rahman, ya, apa mau diantar pakai mobil, apa disamperin jalan kaki, sediain mobil ambulan jemputan pengajian. Nah ini jamaah mulia. Nah begitu pula mayyashfa' syafa'atan sayyi'ah, siapa orang yang memberi pertolongan keburukan, maka dia mendapatkan, bahasanya bukan nasibun tapi kiflun, yang mendapatkan beban dosa orang lain. Asbab dia muncullah kemudian goyang ngebor. Asbabnya dari ngebor itu banyak yang maksiat umpamanya, maka dia dapat maksiatnya murid-murid tukang ngebor. Ya, tetapi pendirinya sudah nggak ngebor lagi karena pantat sudah mulai keluar, gitu kan? Nggak bisa ngebor lagi. Tapi yang bawahnya masih ngebor. Asbabnya dia nanti multi level sampai nanti dapat setoran. Makanya apa kata Nabi dalam hadis sahih? Setiap ada orang yang membunuh, dalam hadis sahih yang paling gampang dekat dalam Riyadhus Shalihin, setiap ada orang membunuh, maka dapat setoran dosa membunuh itu ila akhir zaman, yaitu anak pertama Adam, Qabil. Allah Akbar. Jadi Qabil itu dapat setoran pembunuhan. Jadi Bunyamin dan ayah itu membunuh ribuan orang, itu Qabil dapat. Sebab yang promosi pertama kali membunuh itu adalah Qabil, dan dia tidak bertobat. Pertobatan dalam Quran itu penyesalan, dia tidak bisa kubur, bukan pertobatan dosa. Tapi nyesal, aku kok tidak bisa kubur kayak burung gagak itu. Makanya kata Nabi diterangkan dalam hadis, setiap ada orang yang membunuh, maka Qabil dapat setoran. Maka sejak hari ini hapus semua akun-akun buruk, cacian Nabi di medsos dan lain sebagainya. Sebab ini namanya dosa jariyah. Kita mati, kok orang masih ngikutin itu, maka kita dapat sekolah dosa. Ada amal sekolah jariyah, ada dosa, ada pahala jariyah, ada dosa jariyah. Jangan sampai, ya. Wallahu a'lam. Jadi ayat sampai ayat 80. Ayat apa? MLMA, multi level marketing akhirat. Ya, semoga kita masuk perusahaan ini dan jadi orang tajir di akhirat. Amin. Allahumma subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa minkum maaf.